Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas sosiologi. Kehidupan sebagai objektivitas manusia makhluk individu sosial dan berbudaya mampu mengelola kehidupan sosialnya. Sosiologi mempelajari fenomena sosial seperti interaksi, kerjasama, akomodasi, konflik, dan asimilasi untuk mencari solusi masyarakat. Kemajemukan masyarakat. Indonesia memiliki keragaman perilaku, adat, agama, dan budaya. Akibat perbedaan ras, suku, dan penyebaran wilayah, kemajemukan dapat dilihat secara horizontal. Perbedaan antara kelompok dan vertikal lapisan sosial. Perkenalkan, nama saya Citra Kesia Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kemajemukan. Yang pertama adalah keadaan geografi Indonesia, letak strategis dan terbesar di ribuan pulau, menuju keragaman bahasa, adat, dan hubungan sosial. Yang kedua adalah pengaruh kebudayaan Asia Pasifik Indonesia sebagai jalur perdagangan dan kesilangan budaya, memunculkan keragaman Indonesia dipengaruhi letak strategi interaksi perdagangan dan agama serta perbedaan iklim yang membentuk pola hidup berbeda. Saya di sini akan menjelaskan tentang makna keberagaman agama. Makna keberagaman agama mendorong sikap toleransi, keterbukaan, dan menghargai perbedaan yang penting bagi kehidupan sosial yang harmonis. Pengertian agama secara etimologi dari bahasa Sanskerta berarti ajaran untuk mengatur hidup manusia agar tunduk pada Tuhan. Agama memiliki norma, nilai, dan aturan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan dan sesama. Kedudukan agama di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 selaras dengan Pancasila pertama. Keberagaman agama adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Aspek-aspek agama. 1. Kepercayaan keagamaan, keyakinan pada ajaran agama. 2. Ritus keagamaan, tindakan simbolis seperti ibadah dan upacara. 3. Simbol keagamaan, lambang yang mewakili ajaran agama. 4. Pengalaman keagamaan, pengalaman pribadi yang bersifat spiritual. 5. Masyarakat agama, komunitas pemeluk agama baik formal maupun informal. Kepercayaan di Indonesia sebelum masuknya agama-agama besar, masyarakat Indonesia telah menganut kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan roh nenek moyang yang dikenal dengan animisme dan dinamisme serta berbagai kepercayaan lokal yang masih ada hingga kini. Fungsi agama merupakan suatu kekuatan yang paling dirasakan dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Agama mampu memengaruhi kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya. Agama memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi agama secara sosiologis. Yang terakhir ada kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial adalah perbedaan kondisi hidup antar individu atau kelompok dalam masyarakat dan terutama dalam hal ekonomi. Penyebab dari kesenjangan sosial adalah 1. Pembangunan yang tidak merata. 2. Perbedaan pendapatan. 3. Rendahnya kesepakatan untuk mobilitas sosial. Dan dampak dari kesenjangan sosial adalah 1. Kemiskinan. 2. Kriminalitas. Dan upaya untuk mencegah kesenjangan sosial adalah dengan meningkatkan pendidikan, memberdayakan UMKM, mengikuti program pemerintah, dan menjalin kerjasama antar pengusaha. Sekian presentasi saya tutup. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi karena faktor ketidakadilan dalam memberi kesempatan berusaha sering terjadi karena adanya praktik monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Berbagai praktek ketidakadilan dalam memperbesar jumlah orang miskin dan frustasi. Apabila hal itu terus terjadi, maka akan timbul kecemburuan sosial yang dapat memicu disintegrasi sosial. Untuk itu, diperlukan upaya dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan manajemen berusaha. 2. Gerakan nasional orang tua asuh. 3. Memaksimalkan fungsi KUT
KUD dan Bank